Ya, kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, Pak Rektor yang saya hormati, alhamdulillah kami melaporkan bahwa penyerahan secara simbolis 2 mesin sudah dilakukan. 2 set mesin ini sudah sampai dan sudah diuji coba. Bapak Ibu sekalian, bersama kita sesaat lagi adalah Pak Beni Lianto. Lengkapnya beliau adalah Dr. Insinyur Beni Lianto, MMBAT. Pak Beni ini adalah anggota tim kami di dalam tim PTDM. Tetapi beliau juga saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Surabaya. Jadi Bapak Ibu mendapat kehormatan karena bos besar kami ikut terlibat di dalam proyek ini. Beliau sehari-hari juga dosen di jurusan Teknik Industri Universitas Surabaya dan menjadi pengajar tetap di mata kuliah perencanaan industri. Jadi mempunyai kepakaran yang sangat sesuai untuk apa yang akan kita terima bersama pada siang hari ini, yaitu bagi wawasan dan pelatihan tentang wirausaha. Pak Beni bersama kita itu hadir 2 kelompok masyarakat, yaitu kelompok masyarakat Berkah dan Karya Mulia dari Desa Temayang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Kami sekarang berkumpul di Rumah Aspirasi Bu Haini. Sudah siap untuk menerima pencerahan dari Bapak. Kami persilahkan waktu sepenuhnya untuk Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Udio dan seluruh tim yang diketuai oleh Pak Yon untuk program produk teknologi didiseminasikan ke masyarakat tahun 2021 yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan materi singkat saja ya, karena saya melihat jamnya ini kan jam istirahat ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak akan berpanjang terlalu panjang ya. Yang penting inti-intinya dapat bagi seluruh anggota ya dari kelompok Karya Mulia dan kelompok Berkah yang hadir pada siang hari ini. Saya izin share screen. Ya, pada bagian awal ini, apakah sudah terlihat? Jelas ya? Bisa terlihat? Ya. Baik, saya lanjutkan. Mudah-mudahan ini semua bisa lancar ya, karena mungkin ada gangguan-gangguan sinyal. Yang pertama, saya menyampaikan materi tentang motivasi wirausaha. Jadi hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu telah menerima mesin ya untuk usaha tepung singkong ya. Nah, kalau sudah ada sarana dan prasarana demikian, ya tentunya kita perlu juga ada satu motivasi ya, bagaimana kita memulai berusaha. Nah, mungkin banyak orang yang apalagi di masa pandemi ini ya, kalau memulai suatu usaha baru itu ya banyak yang mungkin menunda-nunda ya. Nah, memulai usaha memang ada resiko ya, berisiko. Tapi tidak memulai juga jauh lebih berisiko ya. Kita diam saja itu jauh lebih berisiko, karena
Kalau kita diam saja, tidak ada satu harapan perubahan, kemajuan, ya. Apalagi untuk di desa kita, di kecamatan kita, kalau kita tidak mengambil bagian peran, diam-diam saja, saling menunggu, maka tidak akan ada perubahan dan kemajuan di desa kita. Nah, tetapi jangan khawatir, ya. Kita untuk mengurangi resiko, kita pertama harus punya mimpi dan cita-cita besar, ya. Dengan adanya bantuan mesin yang sudah dijelaskan tadi, mungkin ya, kita harus sudah punya mimpi yang besar, cita-cita besar, apa yang mau kita lakukan, ya. Dan kita mulai dari yang kecil-kecil saja dulu, ya, supaya resikonya tidak terlalu besar, ya, tidak terlalu besar. Dan yang paling penting, kita harus segera bertindak, ya, jangan ditunda-tunda, ya. Nah, ini kalau tadi sudah disetting mesinnya, kalau bisa ya besok, ya, kalau sudah siap bahan bakunya, kita bertindak langsung, ya. Jadi jangan ditunggu dan ditunda-tunda. Itu yang pertama. Nah, hidup ini memang kan adalah pilihan, Bapak Ibu, ya. Kita ini ya mau malas atau mau rajin, ya kita yang milih, ya. Mau loyo dan disiplin, situasi saat ini banyak orang yang memilih ya situasi berat, ya, loyo. Nah, kalau kita loyo malas, saya kira kita tambah berat, ya. Dan banyak juga mungkin pikiran kita negatif, ya. Banyak negatif. Nah, itu akan tidak bisa maju, ya. Kalau kita selalu rajin, bangun pagi rajin, disiplin, dan selalu berpikiran positif, ya, itu kita yang memilih, ya. Maka saya percaya kelompok Karya Mulia dan kelompok Berkah ini bisa maju, ya. Itu sangat penting. Kita yang memilih untuk kita bisa maju. Nah, ini ada hukum ini, ya. Perlu diketahui hukum keras dan lunak ini, ya. Kalau Anda lunak terhadap diri Anda, maka kehidupan akan keras terhadap Anda, ya. Kehidupan akan keras. Kalau kita ini malas-malasan, santai-santai saja, ya enak memang, ya. Itu kita lunak terhadap diri kita. Tapi nanti suatu saat itu akan terasa kehidupan akan keras terhadap kita, ya. Ketika kita sudah memulai menikah, punya rumah tangga, punya anak, nah itu terasa kebutuhannya besar, ya. Maka kalau kita dari sekarang, kalau Anda keras terhadap diri Anda, maksudnya keras itu kita memaksa ya diri kita untuk rajin, disiplin, ya. Maka nanti kehidupan akan lunak terhadap Anda, ya, akan lunak. Nanti terasa mengapa ada orang yang menjalani kehidupan ini demikian berat. Ada orang yang ya bisa menjalani kehidupan ini dengan segala rezeki yang sudah diberikan Tuhan kepadanya, ya. Jadi ini tergantung kita semua. Maka saya memotivasi seluruh pemuda-pemuda warga desa, ya, terutama untuk kelompok Karya Mulia dan kelompok Berkah, mulai dari sekarang kita harus keras terhadap diri kita, ya. Nanti akan kehidupan Bapak Ibu semua, adik-adik semua akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Nah, di sini ada 9 kiat, ya. Saya jelaskan secara ringkas saja yang bisa diaplikasikan nanti kalau sudah dijalankan ini. Yang pertama, kalau kita memulai, kita harus selalu kreatif, Bapak Ibu, ya. Selalu berpikir kreatif. Hari ini apa yang harus kita lakukan, ya? Kenapa? Karena sekarang ini perubahannya kan sangat cepat, ya. Jadi baru aja kita mikir loh, kok sudah ada, ya. Baru kita belum bertindak, kita baru mikir, ternyata sudah ada, sudah dibikin orang, gitu loh. Jadi kita ini harus terus berpikir, ya, mencari sesuatu yang baru, apa yang mau kita lakukan. Ya, jadi kalau ini kayak mau bikin usaha tepung singkong, ya, tepung singkong. Nah, tepung singkong yang seperti apa, ya? Apa yang bisa kita kembangkan lagi setelah tepung singkong dan seterusnya, ya. Jadi harus terus kreatif, Bapak Ibu, itu kuncinya. Kedua, harus selalu jeli melihat peluang, ya. Nah, kalau orang sudah lihat satu peluang, cepat-cepat ditangkap peluang itu, ya. Jangan
kita bicara saja tentang peluang tapi tidak bertindak untuk segera menangkap peluang itu, ya. Nanti saya akan jelaskan tentang peluang tepung singkong, ya, sangat besar. Nah, berani mencoba, ya, mulai dari hal-hal kecil kita kontrol, jangan takut gagal. Kita mulai sejak, ya. Kemudian harus cepat, ya, bergerak cepat. Kemudian kita harus terus empati terhadap konsumen, ya. Nanti yang akan menjadi target produk kita itu siapa? Kita harus terus cari tahu, ya. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh konsumen kita yang nanti akan membeli produk tepung singkong kita, ya. Nggak boleh kita hanya pokoknya kita produksi aja, pokoknya jadi apa enggak nanti dibutuhkan sesuai kebutuhan konsumen atau tidak, kita tidak peduli, ya, itu nggak bisa begitu, ya, karena persaingan kan sekarang sangat ketat, ya. Kemudian harus terus belajar, ya, cari tahu teknologi, ya, cara membuat tepung singkong yang terbaik dengan kualitas A, spesial itu seperti apa. Kita terus belajar, ya, terus belajar. Kita dari Universitas Surabaya siap membantu Bapak Ibu, ya, jika memang membutuhkan berbagai sumber-sumber literatur dan juga bahkan narasumber, ya, dari orang-orang yang memang sudah pakar, ya, dan ahli dalam bidang produksi tepung singkong. Kalau sudah bisa jangan cepat puas, ya. Jangan cepat puas, lengah, santai-santai, pokoknya kita punya sudah paling bagus. Nah, itu nanti cepat disalip orang, ya. Kalau kita cepat puas, kita harus selalu selangkah lebih maju dari orang lain, ya. Selangkah lebih maju dari orang lain, ya. Jangan cepat puas. Kemudian kita harus membangun suatu tim kerja yang baik, ya, di desa, ya. Nah, kita tidak bisa kerja sendiri sekarang, ya. Kita harus punya partner, ya, mitra petani singkong, ya, atau penjual singkong, ya, atau mitra pekerja. Jadi harus ada satu tim yang baik, tidak bisa bekerja sendiri, ya. Kemudian terakhir, nanti ketika kita menjalankan, nanti pasti banyak masalahnya, ya. Kalau tidak masalah, ya bukan berusaha, ya. Pasti banyak masalah, ya. Mungkin masalah nggak bisa jual, mungkin kualitasnya ternyata masih jelek, ya. Mungkin bahan bakunya tidak ada yang sesuai, susah mencari bahan baku, banyak masalah, ya. Kalau kita mulai pasti banyak masalah, ya. Kalau tidak mau masalah, ya kita diam-diam aja, tidak usah mulai. Nah, itu tidak ada masalah, ya. Jadi kalau ada masalah jangan mudah menyerah, ya. Dan terus kita berani berkompetisi, ya. Pesaing kita siapa, kita terus belajar dan bersaing berkompetisi. Saya kira itu aja, itu kiat sukses, ya, seorang wirausahawan, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang akan memulai usaha tepung singkong ini, ya, yang bisa digunakan. Nah, baik, itu motivasi saya sekarang lebih ke perencanaan usaha tepung singkong, ya, tepung singkong. Nah, saya akan mencoba menjelaskan kira-kira tepung singkong ini, ya, kira-kira kelayakannya itu seperti apa dari sisi pasar, dari sisi produksi apa yang kritis, ya, organisasi dan keuangan. Sebenarnya memproduksi tepung singkong bukan problem yang sulit, ya, bukan problem yang sulit, tapi ada hal-hal yang kritis yang harus kita perhatikan agar usahanya bisa berjalan lancar, ya. Nah, yang pertama pasar, ya, saya kira pasar paling penting, ya. Kalau produk kita laku dan ada pasarnya, itu segalanya jadi mudah, ya. Segalanya bisa jadi mudah. Nah, jadi pasar ini kita cek dulu, ya. Nah, saya sudah mencoba mempelajari, ya, prospek usaha tepung singkong ini luar biasa, Bapak Ibu, ya, luar biasa, ya. Jadi sudah tepat, ya, pemilihan tepung singkong sebagai ladang kita untuk berusaha. Dari berbagai sumber didapatkan tepung singkong ini dapat diproduksi secara besar
dan siap diekspor ke negara lain. Nah, ini kalau kita siap berpikir dari kecil, tapi mimpi kita kan boleh ya ke depan nanti suatu saat tepung singkong dari desa Desa Temayang, Kecamatan Krek, Kabupaten Tuban bisa ekspor ya. Dan nanti kalau memang belum bisa, nanti tidak masalah. Kebetulan saya juga punya teman yang ekspor tepung singkong ya, jadi bolehlah kita fasilitasi juga ya. Kemudian dikatakan permintaan pasar akan tepung singkong dan berbagai jenis tepung ya berasal dari singkong itu masih cukup tinggi ya. Tepung singkong, baik juga tepung tapioka, ya, tepung moka itu masih sangat tinggi. Nah, prospek keuntungannya sangat menarik, ya. Target pasar tepung tapioka, tepung singkong cukup tinggi. Hampir semua kalangan masyarakat masih membutuhkan. Kemudian juga dikatakan saat ini ya, tepung singkong adalah most wanted, ya, paling dicari. Tepung yang paling dicari nomor 2 setelah tepung gandum. Ya, memang yang paling banyak kita pakai saat ini kan tepung terigu yang dari gandum, ya. Nah, tetapi keduanya itu adalah tepung singkong, Bapak Ibu, ya. Sekitar 60% pasar belum bisa dipenuhi, ya, belum bisa dipenuhi. Jadi pasarnya masih besar, ya, asal kita bisa bikin produk yang berkualitas, Bapak Ibu, ya. Tidak terlalu merepotkan, bisnis ini menghasilkan keuntungan lumayan, jadi cukuplah ya untuk kita cukup menguntungkan kalau dikelola dengan skala bisnis yang kecil. Ya, kita mulai dari skala kecil. Saya melihat ada skala rumah tangga ada kok ya membuat tepung singkong. Nah, saya percaya dengan adanya bantuan mesin seperti ini ya kita sudah bisa skala yang agak lebih besar lagi ya, tidak menggunakan alat-alat yang sederhana, ada mesin. Nah, harusnya kapasitasnya harus bisa lebih besar, ya. Kalau tidak, nanti biaya tidak bisa dimenutupi, ya, karena kita memakai mesin yang butuh listrik dan lain sebagainya. Jadi siap ya, kalau prospeknya saya kira sangat baik. Memiliki nilai gizi yang sangat baik, ya, juga bahkan kandungan sumber energinya dikatakan lebih baik dibanding padi, jagung, dan ubi jalar, serta sorghum. Ya, jadi tepung singkong ini, ya, saya pernah berdiskusi dengan salah satu pemain utama tepung singkong di Jatim, ya juga sudah ekspor, ya, mengatakan prospeknya sangat besar, ya, prospeknya sangat besar, sehingga mari ya kita sama-sama bergandengan tangan untuk memulai usaha tepung singkong ini yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu di tempat ini ya, di desa ini. Nah, kalau kita bicara tentang pasar Bapak Ibu ya, yang paling penting itu kita harus paham betul apa sebenarnya yang mau kita jual. Ya. Ya, apa sebenarnya produk yang mau kita jual? Ya, tepung singkong. Tapi tepung singkong yang kita hasilkan ini harus ada keunggulannya. Apa keunggulannya? Nah, ini harus Bapak Ibu mencari tahu. Ya, nanti di dalam proses ya nanti kita bisa bantu juga. Ya, jadi harus paham betul tepung singkong itu bisa kualitas A, bisa kualitas B. Kualitas A itu yang seperti apa, kualitas B itu yang seperti apa. Ya. Kemudian cara pengemasannya seperti apa. Ya, jadi kita harus paham betul apa produk yang mau kita jual. Ini kalau bicara pasar, ya. Nah, setelah jelas apa produk yang mau kita jual, kita harus jelas itu nanti kalau sudah jadi, ya, kita bikin produknya, itu siapa yang akan menjadi target, ya, target pasar kita itu siapa, ya. Nah, itu harus jelas. Nah, saran saya karena kita mungkin mulai dengan skala yang kecil, ya mulai saja dari lingkungan kita yang terdekat,
ya, mungkin ada ibu-ibu rumah tangga mungkin penjual-penjual kue, ya, membutuhkan tepung singkong. Bahkan kalau memang jumlahnya sudah besar dan kualitasnya baik, saya siap membantu untuk menyalurkannya ke industri. Ya, Bapak Ibu, saya siap menyalurkannya ya, asal nanti kualitasnya baik ya. Nanti kita datangkan pihak industri untuk melihat kalau memang kualitasnya baik, maka bisa dijual juga ke industri. Ya, nanti biar mereka yang akan mengemas ya, mungkin ekspor atau dijual di Indonesia, di seluruh Indonesia ya. Ya, nah itu bisa juga seperti itu ya. Nanti saya siap membantu ya untuk masalah penyalurannya ke industri. Nah, setelah itu ya kita mau bikin berapa banyak ya. Nah, ini kira-kira rencana kita menjual per bulan itu berapa kilo ya, atau berapa ton ya. Nah, itu kita mesti cek itu kapasitas produksi kita dengan mesin itu 1 jam bisa dapat tepung singkong berapa kilo ya. Nah, jadi nanti mungkin saya kira sudah dijelaskan tadi kira-kira kapasitasnya berapa ya. Nah, kita coba dulu dengan mesin yang ada, satu mesin ya. Jadi sederhana aja dulu, kemudian kita hitung kira-kira berapa besar yang bisa kita hasilkan dalam 1 bulan misalnya. Ya. Nah, itu sangat penting, perlu untuk kita coba. Nah, setelah tahu kira-kira kita berapa banyak, nah ya tinggal sekarang bagaimana caranya ya, pesaing strategi yang harus kita lakukan agar kita bisa memenangi pasar. Kalau saya lihat kuncinya, Bapak Ibu ya, kuncinya untuk tepung singkong ini kualitas Bapak Ibu ya. Asal kita bisa bikin yang kualitasnya baik, pasti bisa terserap Bapak Ibu ya. Nggak usah strategi mulu-mulu ya, tidak usah strategi aneh-aneh. Ya, asal Bapak Ibu aja bisa bikin ya, harganya masuk ya. Kemudian produk kualitasnya baik, harganya masuk, ya tidak usah promosi mulu-mulu ya, kita langsung distribusi ke industri saja sudah cukup ya, sudah cukup ya Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan jelaskan sedikit ya aspek kritis untuk bisa menghasilkan kualitas spesial ya untuk tepung singkong ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini saya kira kalau masalah pasar ini problemnya ya, dan jangan khawatir, prospeknya masih sangat besar ya, asal kita bisa bikin yang baik ya, kualitasnya baik ya, pasti tersalurkan dan pasti laku ya, pasti laku. Nah, ini ambil contoh aja ya, beberapa tampilan ya, penjualan tepung singkong yang dijual secara online di Shopee gitu ya. Seperti ini memang mereka mengemasnya sudah bagus ya. Kita kalau nanti diperlukan perlu ditambah mesin pengemasan misalnya begitu, tidak mahal ya, mesin pengemasan ini tidak mahal. Nah, bisa dijual secara online ya, secara online. Ini bisa ya. Nah, bisa juga kalau memang kita bisa bikin yang bagus, kita bisa jual ke industri ya. Ini kalau Bapak Ibu mungkin tahu ada nama Ladang 5 ya. Ladang 5 ini kebetulan teman saya ya. Kebetulan teman saya. Ini ekspor mereka ya, sudah ekspor ya tepung singkong ini. Nah, bisa saja ya, kalau kita bisa bikin, nanti kita bisa jual saja langsung ke mereka, nanti biar mereka yang mengemas, bisa juga seperti itu ya. Atau kalau tidak ya kita kemas sendiri, kita jual juga sendiri, bisa juga ya. Nah, jadi informasi dari beberapa pihak ini, penjualan tepung singkong saat ini luar biasa Bapak Ibu ya, terutama untuk kalangan-kalangan menengah atas ya, menengah atas yang membutuhkan kualitas bahan pakan itu yang jauh lebih baik ya dibanding kalau tepung terigu. Nah, kunci lain dari pemasaran ini
ya kita kalau bisa selidiki ya. Saya tidak tahu di sana apakah ada kompetitor, apakah ada pesaing yang sudah memproduksi di daerah Tuban, ya. Kalau sudah ada atau mungkin dari kabupaten lain masuk, ya kita cek apa keunggulannya produknya, apa kelemahannya, ya. Mungkin lihat harganya, ya. Kemudian dia menyasar itu siapa, ya. Kalau saya pikir kalau ini kita memang komitmen betul-betul bisa mengembangkan industri tepung singkong ini yang baik, ya, yang baik, sudah tidak perlu bicara segmen pasar, ya. Kalau memang misalnya katakanlah 1 bulan bisa sekian ton, langsung masuk industri aja, ya, supaya kita tidak sulit-sulit, ya. Nah, dan kita kalau kita mau pasarkan sendiri ya memang tantangannya lebih berat, ya, lebih berat, ya. Kita mesti bagaimana metode promosinya, ya, kemudian kita harus punya orang-orang kunci, ya, istilahnya itu key person, orang-orang kunci di industri atau di tempat-tempat misalnya kita sasar itu adalah penjual-penjual kue itu, ya, di sekitar Tuban. Bisa saja, ya, kalau kita mau jual seperti itu, ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, saya kira kata kuncinya memang di produk, ya. Kalau produknya kualitasnya baik, harganya juga masuk, ya. Ya, tidak perlu promosi terlalu aneh-aneh, ya, apalagi kalau sudah ada yang mau menerima produk tersebut, ya. Bisa langsung kita distribusikan ke pabrik. Nah, ini pedoman kalau kita menetapkan harga. Saya kira Bapak Ibu juga mungkin sudah tahu, ya, dari praktek sehari-hari, ya. Yang pertama itu kalau kita hitung dari ini 3C metodenya, kalau cost-nya kita hitung berapa biaya produksinya. Jadi kita ini harus bisa hitung biaya produksi 1 kilo tepung singkong ini berapa, ya. Unsur bahan bakunya, unsur tenaga kerjanya, unsur biaya-biaya listrik, biaya bahan-bahan lain, ya, kira-kira berapa per kilo. Nah, nanti misalnya ketemu 1 kilo 2.000 biaya produksinya, ya, kita bisa nambah keuntungan, misalnya ambil untung 500 per kilo, berarti kita jual 2.500, ya. Itu yang paling ideal kan begitu. Cara yang kedua, ya, kita sesuaikan dengan customer, ya, pelanggan yang kita tuju. Misalnya ini nanti produksinya mau kita langsung bawa ke industri saja. Industri bisa menerima kalau kualitas A seperti ini itu berapa, ya. Ya sudah, kita sesuaikan itu aja, kita penuhi sesuai segmen pelanggan yang kita tuju. Nah, atau kita pakai, ya, lihat harga dari kompetitor, ya, berapa harga pasaran, ya, kita cek di pasar-pasar, di toko-toko, dicek harganya sekian, ya, itu ditetapkan harga kita bisa sama atau dibawa dari harga itu, ya. Nah, mudah-mudahan dengan cara produksi yang efisien kita masih bisa mendapat untung, ya. Nah, kalau yang menjadi masalah itu adalah setelah kita cek harga di pasar, di kompetitor, wah, ternyata harganya murah, ya. Nah, kalau kita tidak bisa efisien, bisa-bisa kita tidak untung, bisa-bisa malah rugi. Nah, ini memang tantangan, ya, tantangan dari seorang wirausahawan, ya, wirausahawan, gimana cara, ya, mulai dari bahan baku kita cari tentu yang baik dan yang murah, ya, yang baik dan murah bisa terjangkau. Kemudian selama proses produksi harus kita bikin efisien, ya, jangan ya jumlah yang kita produksi juga itu sangat menentukan, ya. Kalau 1 hari kita cuma bikin 2 kilo, mesinnya seperti ini, ya rugi, ya, rugi. Jadi harus ada batas minimal produksi kita berapa supaya nutup biaya-biaya kalau kita pakai mesin seperti ini, ya. Jadi ini monggo nanti didiskusikan di kelompok-kelompok dengan sesama teman-teman yang lain. Nah, jadi begini Bapak Ibu, ya, karena persaingan sekarang ini ketat, itu yang model sebelah kiri sudah
kebanyakan tidak berlaku, ya, tidak berlaku. Jadi hitung harga pokok produksi ditambah keuntungan baru jual itu sudah sulit sekarang, ya. Apalagi ada penjualan secara online, wah sulit. Lebih baik kita cek berapa orang jual di online, di pasar online, ya, di Shopee, di Tokopedia, di mana-mana kita cek, oh harganya sekian, harga sekian. Ya itu harga jual. Itu harga jual. Nah kita cek kira-kira kita bisa bikin nggak, ya, dengan harga pokok produksi yang lebih murah, sehingga kita masih bisa dapat keuntungan. Jadi orang geser sebelah kanan sekarang, ya, karena persaingan. Masalahnya yang menjual bukan cuma kita, ada banyak, ya, ada banyak. Saya melihat bahwa usaha rumah tangga, ya, skala rumah tangga untuk membuat tepung singkong ini juga sudah banyak, ya, sudah banyak, ya. Jadi kita harus bisa apa ya, bersaing, ya, dengan pemain-pemain yang sudah ada di pasar. Nah ini strategi distribusi tadi, ya, kalau saya saran bisa langsung ke produsen, ya. Jadi misalnya kita produksi, kita kirim ke produsen, biar langsung nanti produsen yang kemas, kita langsung ke konsumen. Bisa juga dari saluran satu dari kita langsung ke pemakai, bisa juga, ya. Seperti itu kalau memungkinkan, ya pertama bisa coba saluran satu ini dulu, ya, ditanya ibu-ibu rumah tangga, penjual-penjual kue di sekitar situ, kira-kira butuh nggak tepung singkong, berapa banyak, nah, nanti kita pasarkan di situ langsung, ya. Nah kalau tidak, ya kita bisa pilih saluran dua lah, nanti saya siap membantu, ya, siap membantu. Nah atau saluran tiga ini kan cukup panjang, ya, pengecer, jadi nitip di toko, ya, nitip di toko, nanti toko jual ke konsumen, bisa juga seperti itu, ya. Jadi agak panjang, ya. Itu kira-kira aspek pasar, Bapak Ibu, ya. Nanti boleh kalau ada pertanyaan, saya langsung ke aspek produksi saja. Jadi kalau aspek produksi, kalau kita melihat, ya, cara membuat tepung singkong ini sebenarnya sangat sederhana, ya, sangat mudah, ya, sangat mudah. Nah saya coba menjelaskan kira-kira aspek-aspek kritis, ya. Yang pertama tentu bahan baku. Nah, dari perhitungan-perhitungan yang sudah pernah dilakukan, sebaiknya kalau mau bikin industri tepung singkong, sebaiknya itu kalau bisa di daerah yang memang bahan baku singkongnya banyak, ya, bahan bakunya banyak. Ya, jadi ada sentra-sentra tanaman singkong, ya, ubi di sekitar situ yang banyak, ya. Itu menjadi kunci, Bapak Ibu, ya. Nah, saya kira, nggak tahu saya di Tuban ini seperti apa. Saya kira kalau ini sudah minta seperti ini, pasti, ya, bahan baku singkongnya banyak di daerah situ, ya. Itu menjadi kunci, ya. Selain bahan baku, ya, tentu mesin dan peralatan, saya kira ini sudah sebagian, ya, sudah tersedia, ya. Di sini ada 2 unit mesin, ya, di mana bisa dengan fungsi pertama mencacah singkong, itu nanti dikeringkan kemudian dimasukkan ke mesin berikutnya untuk dibuat tepung yang lebih halus, ya, tepung yang lebih halus, ya. Nah, jadi saya kira, ya, mungkin kalau mau ditambah nanti dengan pengemasan, ya boleh, itu tidak terlalu mahal itu, ya, kalau memang kalau ingin dipasarkan sendiri, ya, dengan pengemasan yang sederhana, Bapak Ibu, ya. Nah kemudian aspek kritis lain itu, ya, saran saya, ya, lokasi usahanya tidak perlu kita bikin pabrik dulu, ya, nggak bikin industri, ya, cukup kita mulai dari tempat yang ada dulu, bahkan dengan skala rumah tangga pun bisa, ya. Nah saya nggak tahu ini nanti mesin mau ditaruh di mana, ya. Silakan nanti lokasinya tidak perlu terlalu suatu tempat yang khusus, ya.
Kemudian yang juga menjadi pokok perhatian itu adalah ketersediaan air ya untuk mencuci dari bahan baku itu menjadi sangat penting ya. Kalau bahan baku nanti tidak terlalu bersih akan mengganggu kualitas. Kemudian juga itu masalah aspek penjemuran ya. Penjemuran itu juga sangat kritis Bapak Ibu ya. Jadi ya saya kira di Tuban daerah yang cukup panas ya, matahari cukup ya. Karena ya kalau skala industri kita kecil tentu kita terlalu mahal ya kalau kita membuat mesin pengeringan ya. Tidak kita biasa kalau skala-skala yang kecil cukup dengan pengeringan menggunakan matahari ya. Nah, ini ada tepung kualitasnya ya, kualitas A dan B. Ya, saya kira sasaran kita nanti kalau yang bisa saya bantu pasarkan itu adalah tepung yang kualitas A, Bapak Ibu, ya. Tepung yang kualitas A. Ya, nanti ya sudah pasti ciri-cirinya itu ya, ciri-cirinya dari singkong yang benar-benar bersih, dicuci yang bersih ya. Segar ya, kemudian dijemur yang baik. Nanti warna dalam singkongnya harus putih ya. Kemudian nanti hasil tepungnya itu halus dan benar-benar putih ya. Nah, kalau yang kualitas B ya kalau bisa juga sih, tapi saya bisa membantu menjualkan yang tepung kualitas A ya ke industri Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau saya saran hasilkan yang kualitas A ya Bapak Ibu. Nah itu dari sisi produksi ya. Jadi saya kira produksi tepung singkong ini tidak terlalu tidak terlalu rumit lah ya. Semua bisa, bahkan saya lihat itu dengan alat-alat sederhana di rumah-rumah itu mereka bisa menghasilkan tepung singkong ya. Bisa dipakai sendiri ya, bisa juga dijual. Nah, Bapak Ibu, saya menginformasikan sekarang ini konsumen kita ya, konsumen apapun ya, termasuk tepung singkong, ini tuntutannya pada harga ya. Jadi kita ini memang harga ini memang harus menjadi faktor kunci ya dalam bersaing ya. Harga mahal sedikit aja beda 50.000, beda 50 rupiah, beda 100 rupiah orang beli yang lain. Ya, jadi harga ini menjadi penting sekali, kita harus survei harga dari pesaing ya. Dan harga sekarang itu agak cenderung makin hari makin murah ya, makin hari makin murah, kecuali kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda pada produk kita ya. Misalnya kandungannya itu lebih baik ya, kandungan proteinnya lebih baik, karbohidratnya misalnya rendah dan seterusnya, itu cenderung harga bisa kita naikkan sedikit ya dibanding pesaing. Yang kedua adalah kecepatan ya, itu faktor kunci sekarang. Jadi situasi sekarang membutuhkan suatu kecepatan ya, jadi kirimnya harus cepat dan terpercaya ya. Jadi tidak model sekarang yang lambat ya tidak bisa bersaing ya. Nah, jadi harus cepat dan terpercaya ya untuk sampai ke konsumen. Nah, yang ketiga adalah mutu ya. Nah, untuk tepung singkong saya kira mutu yang juga sangat penting ya. Harus betul-betul diperhatikan ya masalah mutu. Karena kalau dia mutunya berkurang sedikit pasti tidak mau ya. Ya kecuali kalau mau dipakai sendiri atau dijual murah ke ibu-ibu rumah tangga. Tetapi kalau industri mereka mintanya yang mutunya baik ya, dan itu bisa kok ya, tidak ada butuh mesin khusus, tidak perlu ya, tidak perlu. Kuncinya di bahan baku ya, kuncinya di bahan baku. Nah, aspek organisasi sedikit Bapak Ibu ya, saya tidak tahu nanti kalau dijalankan ini Anda mau mulai dengan badan hukum apa ya. Kalau enggak ya tidak usah dulu, yang penting jalan dulu ya, nanti pelan-pelan baru urus
badan hukumnya ya supaya lebih kelihatan serius begitu. Kebutuhan sumber daya manusianya juga nggak usah banyak-banyak dulu ya dengan kalangan-kalangan sendiri, Karang Taruna, keluarga ya, kelompok-kelompok tadi ya. Kemudian organisasinya dibagi tugas yang baik ya, tanggung jawab yang baik, kerjasama yang baik. Berdasarkan pengalaman itu dalam organisasi itu yang penting kalau mau usaha ada 3 orang kunci ya agar usaha itu bisa bertahan hidup ya. Yang pertama harus ada yang bisa menjual ya, harus ada yang bisa menjual. Yang kedua harus ada yang bisa mengatur, yang mau organisir usaha ya, dia yang mengatur semuanya ya. Dan yang ketiga pencipta, artinya orang yang banyak terlibat di produksi ya, mampu membuat hal-hal baru, inovasi baru. Nah, 3 orang kunci ini usahakan bisa ada ya, bisa ada. Siapa sih bagian jual, siapa sih bagian nyari-nyari order ya, menemui konsumen, itu siapa. Kemudian siapa yang standby selalu mengatur di perusahaan ya, yang mengatur siapa masalah gaji, masalah pembagian apa itu hasil ya, itu mesti adalah orang-orang yang seperti itu ya. Jangan kita semua keluar nanti di kantor gak ada orang, kosong. Nah, harus ada yang bisa mengorganisir. Nah, kemudian orang yang bisa ahli produksi ya, menciptakan produk-produk baru. Ya, bisa saja. Karena tepung singkong itu bisa juga dibuat mie, ya, mie singkong. Ya, jadi kalau dia inovatif bisa ya membuat mie singkong. Ya, kita jual ke desa, kecamatan, kabupaten. Ya, nah ini kira-kira kalau organisasi simpel lah seperti ini, ya, Bapak Ibu. Nah, kalau masalah aspek keuangan, ya saya kira yang paling penting itu kalau kita mau mulai usaha yang baru kecil begini ya, modal awalnya itu modal kerja itu tidak usah terlalu besar dulu ya, paling besar itu untuk kepentingan beli bahan baku ya. Ya, kemudian biaya produksi sedapat mungkin ditekan ya, jangan terlalu boros ya. Jangan biarkan mesinnya tetap jalan tapi tidak untuk produksi ya, memakan biaya listrik. Nah, ini harus benar-benar dibicarakan ini ya. Karena kunci-kuncinya di situlah. Ya, harga jual ya. Ya, ini masalah harga jual kan tadi tergantung pesaing ya, tergantung pasar lah ya. Nah, kalau dari harga jual dikunci ya berarti biaya produksi harus murah, efisien ya. Nah, tingkat keuntungan awalnya tidak usah besar-besar dulu ya. Yang penting ada untung dan bisa muter ya, bisa muter usahanya. Nah, risikonya saya kira risiko usaha ini tidak terlalu besar ya. Kita bisa minimalkan ya kalau kita kerjasama dengan petani singkong. Mungkin setiap hari kita bisa dapat singkong yang segar, ya, tidak perlu harus nyetok singkong ya, jadi supaya risikonya tidak usah terlalu besar. Kalau bisa juga produk yang sudah jadi langsung bisa tersalurkan, tidak perlu disimpan. Ya, khawatir kalau disimpan, kalau penyimpanannya tidak baik bisa rusak, ya, kualitasnya bisa turun. Jadi ya kita atur supaya risiko usahanya tidak usah terlalu besar. Ya, nah saran saya juga walaupun usaha kecil, mulai kecil, kalau bisa ada laporan keuangannya, ya, sehingga tahu kita 1 tahun ini untung atau tidak, ya. Jangan kita kerja, tapi kita tidak tahu kita ini untung apa tidak. Nah, kalau bisa ada orang yang satu sederhana aja, ya, penerimaan penjualan berapa aja, biaya-biayanya apa saja, ya. Nah, selisihnya kira-kira masih untung atau tidak, ya. Nah, jadi tidak usah terlalu rumit-rumit ya. Saya kira yang penting jalan dulu. Ya, ini contoh saja ya. Kira-kira kalau menghitung laba rugi. Nah, saya kira kalau berdasarkan pengalaman
kebanyakan kegagalan itu terjadi kalau kita tidak bisa memisahkan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi, ya itu banyak terjadi, ya. Jadi campur gitu. Kalau bisa secara profesional sudah dibuatkan rekening sendiri terpisah gitu, ya, sehingga hasil penjualan masuk ke rekening tersebut, ya tidak gabung dengan rekening pribadi. Saran saya begitu, karena ini prinsip paling dasar ya kalau mengatur masalah keuangan, ya berdasarkan pengalaman dari unit usaha kecil yang ada, atau usaha kecil atau usaha mikro lah, ya seringkali banyak tercampur seperti itu. Nah, hal-hal praktis kalau mulai usaha silakan cari nama usahanya apa, bisa nama kelompok tadi bisa, ya buatkan logo, tempat bisa dari mana saja. Membeli perlengkapan tambahan, saya kira mungkin kalau mesin itu tidak cukup, ada tambahan perlengkapan silakan disiapkan apa-apa aja yang dibutuhkan. Ya tidak usah merekrut pegawai, dari teman-teman sendiri aja dulu mulai. Ya training-training kalau dirasa masih kurang bisa terus dilakukan. Ya kalau mau bikin alat-alat promosi yang sederhana-sederhana aja, ya bahkan kalau bisa dari mulut ke mulut aja, tidak perlu bikin yang mahal-mahal. Ya kemudian kalau bisa ada sedikit peresmian lah ya, misal kalau bisa diresmikan oleh Pak Bupati, ya itu lebih mantap lagi, ya lebih mantap lagi, sehingga ada apa itu upah pengumuman terhadap peresmian dilakukan oleh pemerintah, misalnya Bupati, ya itu akan menjadi bahan promosi, ya menjadi bahan promosi paling tidak untuk sekitar daerah Tuban lah, ya. Itu saja saya kira Bapak Ibu, akhir kata ini ada ungkapan orang yang tulus rezekinya tak pernah putus, orang yang ikhlas rezekinya mengalir deras, orang yang baik rezekinya senantiasa naik. Nah, semoga Anda semua ya yang hadir pada kesempatan ini, kelompok Karya Mulia dan kelompok Berkah juga mengalami hal yang sama dan demikian. Terima kasih matur suwun atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi penyampaian dari Pak Beni. Seperti tadi saya sampaikan di awal, karena beliau memang pengalaman dan mengajar sudah sangat lama di bidang perencanaan usaha atau perencanaan industri, sudah disampaikan secara lengkap tapi versi ringkas tentang usaha, mulai dari prospek, aspek usaha, produksi, pemasaran, keuangan, keunggulan daya saing, dan juga aspek organisasi dan bagaimana memulai usaha. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, mumpung kita ketemu Pak Beni. Bapak-bapak yang di sini, kalau ada yang mau ditanyakan, saya bisa sampaikan dari sini. Silakan, Mas. Oh, rasanya katanya semuanya sudah cukup jelas, Sudah jelas, Pak Beni. Oke. Semoga Ya, penyampaian saya ada manfaatnya ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Dan saya mendorong supaya bantuan ini bisa segera dimanfaatkan dan segera dijalankan usahanya ya. Dan kami dari Universitas Surabaya siap membantu Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Terutama memang dari sisi penjualan produk ya, saya siap membantu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Itu mungkin bisa disampaikan Pak Udio ya, agar alat yang sudah diberikan, yang sudah disumbangkan ini bisa benar-benar digunakan dan bermanfaat ya bagi masyarakat di sekitar desa ini. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Beni, terima kasih Pak Rektor. Bapak Ibu tadi disampaikan oleh Pak Rektor. Jadi mudah-mudahan
kerjasama ini tidak berhenti hanya sampai mesin dioperasikan. Nanti kalau ini sudah berjalan, mungkin masih bisa ada kegiatan-kegiatan konsultatif tentang aspek usaha pemasaran. Dan juga kalau Bapak Ibu ingin misalnya berinovasi dari sektor pemanfaatan tepung tapioka untuk produksi makanan. Karena di Ubaya ada Fakultas Bioteknologi yang dia mempunyai konsentrasi teknologi pangan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau berkunjung bagaimana inovasi-inovasi pangan ke Ubaya, kami persilahkan setiap saat, silakan kontak Pak Utomo. Baik, Pak Utomo, apakah bisa kita akhiri? Pak Ut? Bagaimana? Oh ya, dari Bu Hani mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu. Monggo kami persilahkan. Bu Hani masih monitor? Atau dari wakil Pokmas ada yang ingin disampaikan? Dari wakil kelompok masyarakat, dari Berkah dan Karya Mulia? Mungkin satu patah, dua patah kata? Pak Utomo bagaimana nih, Bu Hani kayaknya nggak bisa memantau. Iya, Pak. Oh, nggih, monggo Mbak Hani kalau ada yang ingin disampaikan ini bersama kita Pak Rektor yang kebetulan juga anggota tim. Terima kasih pada teman-teman tim di Ubaya juga sudah sangat mensupport di Pokmas di Tuban. Terus tadi juga kan kami sudah mengikuti Pak terkait beberapa masukan, pandangan yang disampaikan oleh Pak Rektor. Kalau boleh Pak, kan agak tricky-nya di hubungan itu atau uji-uji. Nah, mungkin itu nanti kita bisa diberi entah itu pelatihan atau informasi yang cukup sehingga teman-teman atas itu. Mohon Bapak. Terima kasih. Siap, Bu Hani. Pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan bisa kita lakukan berikutnya jika dibutuhkan. Atur nuwun Bapak. Ya, matur nuwun. Sami. Nggih, Bu Hani, Bapak Ibu sekalian, tadi seperti disampaikan Pak Rektor, kami dari Ubaya siap mendampingi sampai proses usaha itu betul-betul berjalan dan seterusnya mudah-mudahan membawa manfaat yang berkelanjutan. Jadi kalau Amin. ada yang ingin dipelajari baik dari sisi aspek usaha, organisasi, keuangan, atau pengembangan teknologi pangan, kami siap untuk mendampingi. Begitu Pak Rektor ya? Siap. Ya, baik. Pak Utomo, karena sudah cukup, bisakah kita akhiri? Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kita juga terima kasih kepada Pak Rektor yang sudah meluangkan waktu untuk menyampaikan pencerahannya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan pada hari ini membawa kemanfaatan yang berkelanjutan, sehingga kerjasama ini tidak hanya berhenti sampai hari ini saja. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.